Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, kembali memanas setelah politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Beathor Suryadi mengungkap dugaan bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Jalan Pramuka, Salemba, Jakarta, oleh tim inti dari Solo pada 2012. Pernyataan ini, yang disampaikan pada 13 Juni 2025, memicu gelombang reaksi publik dan mempertanyakan integritas dokumen akademik Jokowi yang menjadi dasar karir politiknya. Kasus ini tidak hanya mengguncang citra mantan presiden, tetapi juga memicu spekulasi tentang peran PDIP dan proses verifikasi dokumen politik di Indonesia. Latar belakang kontroversi. Kontroversi ijazah Jokowi mencuat sejak 2025, dipicu oleh sejumlah tokoh seperti Rai Suryo dan Rismon Sianipar, yang mempertanyakan otentisitas dokumen S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, tersebut berdasarkan analisis forensik dan inkonsistensi data. Gugatan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Solo pada April 2025, sementara Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, pernyataan Beathor menambah dimensi baru dengan menunjukkan keterlibatan internal PDIP. Beathor mengklaim bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat dokumen ijazah Jokowi pada persiapan Pilpres 2014, tetapi saat itu tidak menyadari bahwa dokumen tersebut adalah cetakan ulang 2012 untuk pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Beathor, proses pencetakan melibatkan tim dari Solo, David, Anggit, dan Widodo, yang bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto di sebuah rumah di Jalan Cikini nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat. Detail pengungkapan Beathor. Dalam wawancara pada 13 Juni 2025, Beathor menyebut tim Solo turun ke Pasar Pramuka untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI. Ia menegaskan, fakta pertemuan itu nyata, dan tidak bisa terus-menerus ditutupi. Widodo, yang disebut aktor utama, kini dilaporkan menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan. Beathor memperingatkan bahwa jika tuduhan ini terbukti, UGM akan menghadapi tekanan moral besar, dan Bareskrim harus segera menyelidiki. Pernyataan ini konsisten dengan laporan sebelumnya dari Heru Subagia, Ketua Kagama Cirebon Raya, yang pada 19 Mei 2025 mengaku bertemu Jokowi di Solo untuk meminta klarifikasi ijazah, meski tanpa hasil memuaskan. Sementara itu, Rismon Sianipar mencatat bercak noda tinta hitam pada ijazah yang ditampilkan UGM dan kader PSI, memperkuat dugaan manipulasi dokumen. Reaksi publik dan media sosial. Reaksi publik bercampur antara syok dan kemarahan. Tagar ijazah Jokowi palsu dan tim Solo Pramuka menjadi tren di X pada 14 hingga 15 Juni 2025, dengan ribuan postingan mengecam dugaan pemalsuan. Pendukung Jokowi membantah, menganggap pengakuan Beathor sebagai upaya internal PDIP untuk melemahkan mantan kadernya, sementara kritikus menuntut investigasi mendalam. Beberapa netizen menyebut proses ini sebagai skandal terbesar dalam politik Indonesia. Media lokal seperti Radar Aktual dan Gelora News memuat laporan serupa pada 13 hingga 14 Juni 2025, sementara podcast independen mulai membahas implikasi politiknya. Sentimen di kalangan alumni UGM terbagi, dengan sebagian meminta klarifikasi institusi, sementara yang lain menduga keterlibatan pihak luar dalam memicu narasi ini. Respons resmi dan analisis. Hingga 16 Juni 2025, belum ada tanggapan resmi dari Jokowi, Andi Wijayanto, atau PDIP terkait pengakuan Beathor. UGM melalui pernyataan terbatas pada 15 Juni 2025 menyatakan dokumen Jokowi telah diverifikasi sesuai prosedur, tetapi tidak menanggapi tuduhan spesifik tentang Pasar Pramuka. Bareskrim, yang tengah menyelidiki laporan Jokowi terhadap penggugat ijazah, juga belum berkomentar tentang pengakuan baru ini. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pengakuan Beathor sebagai bukti retaknya solidaritas internal PDIP pasca kepresidenan Jokowi. Ia menduga ada agenda tersembunyi, mungkin terkait persaingan kekuasaan atau pembagian aset politik. Sebaliknya, Arya Bima, politisi PDIP, pada 25 April 2025 menegaskan Jokowi tak perlu membuktikan ijazahnya, meminta pihak penuduh membawa bukti ke instansi resmi, posisi yang kini diuji oleh pengakuan Beathor. Implikasi hukum dan politik. Jika terbukti, dugaan ini dapat melahirkan kasus pidana pemalsuan dokumen berdasarkan UU Nomor November 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Pengacara Taufik Hidayat, yang mewakili penggugat ijazah, menyatakan pada 15 Juni 2025 akan mendorong Bareskrim memeriksa Beathor dan saksi lainnya. Ini bukti kuat yang perlu ditindaklanjuti, ujarnya. Politik nasional juga terdampak.
Hubungan Jokowi dengan PDIP, yang sudah renggang sejak Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution meninggalkan partai, kini semakin tegang. Beberapa kader PDIP mengkritik Beathor secara internal, tetapi ada yang mendukungnya sebagai langkah membersihkan partai. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju, KIM, memanfaatkan isu ini untuk menyerang kredibilitas PDIP, meski tanpa bukti langsung. Konteks historis dan verifikasi dokumen. Sejarah verifikasi ijazah Jokowi menunjukkan proses yang minim pengawasan. Saat Pilkada Solo 2005 dan Pilgub DKI 2012, KPU hanya memeriksa formalitas tanpa analisis mendalam, sebagaimana diakui Ketua KPU Solo Arya pada 24 April 2025. Bareskrim pada 22 Mei 2025 menyatakan lembar pengesahan skripsi Jokowi asli berdasarkan uji lapor, tetapi pengakuan Beathor memunculkan pertanyaan tentang dokumen awal yang digunakan. Tuduhan cetak ulang 2012 juga konsisten dengan laporan bahwa Jokowi mengalami kendala administratif saat mendaftar ke KPUD DKI, memaksa timnya bergerak cepat. Ini memperkuat narasi bahwa dokumen asli mungkin hilang atau digantikan, sebuah isu yang belum terjawab oleh pihak terkait. Prospek dan tantangan. Penyelidikan mendatang akan menjadi ujian bagi Bareskrim untuk menunjukkan independensi, terutama dengan tekanan politik dari kedua belah pihak. Jika Beathor didukung bukti konkret, ini bisa memicu gelombang gugatan baru terhadap Jokowi dan PDIP. Namun, jika terbukti hoaks, kredibilitas Beathor dan PDIP akan turun tajam. Prabowo Subianto, yang belum melakukan reshuffle, diharapkan mengambil sikap netral untuk menjaga stabilitas. Sementara itu, masyarakat menantikan klarifikasi UGM dan PDIP, yang hingga kini bungkam, memicu spekulasi lebih lanjut. Pengakuan Beathor Suryadi bahwa ijazah Jokowi dicetak di Jalan Pramuka oleh tim Solo pada 2012 membuka babak baru dalam kontroversi ini, menyoroti potensi pemalsuan dan peran internal PDIP. Di tengah reaksi publik yang beragam dan ketidakjelasan respons resmi, kasus ini mengancam reputasi Jokowi dan partainya, sekaligus menguji integritas proses politik Indonesia. Masa depan kasus ini bergantung pada investigasi mendalam dan transparansi institusi terkait.